Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofi Mardiana, NIM T 2019-4119 akan menjelaskan tentang unsur. Unsur didefinisikan sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Pada kondisi normal, banyak di antara unsur ini berupa benda padat seperti tembaga, emas, besi, dan timbal. Merkuri atau yang lebih dikenal dengan nama air raksa dan boron merupakan contoh unsur yang berwujud cair. Oksigen dan nitrogen adalah contoh unsur yang berupa gas. Larutan terdiri atas air dan berbagai garam. Air tersusun atas unsur hidrogen dan nitrogen. Udara hampir sepenuhnya merupakan campuran oksigen dan nitrogen ditambah dengan sejumlah kecil beberapa unsur lain. Yang selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sebagian besar zat tunggal yang bisa kita temukan sehari-hari merupakan bentuk dari senyawa, seperti air yang di dalamnya mengandung H2O, garam, gula pasir, dan lain-lain. Jika memanaskan gula dengan panas yang tinggi, gula akan menjadi karbon dan uap air. Dan air yang kita peroleh akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia lain. Dengan demikian, air dan gula merupakan suatu senyawa karena terdiri dari beberapa unsur. Selanjutnya, larutan. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom, ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan. Bahkan dengan mikroskop optis sekalipun komponen larutan terdiri dari pelarut atau yang disebut solvent dan zat terlarut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kormila Trianingsih, NIM T 2019-4120. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang konsep larutan, contoh dan manfaatnya. Asam askorbat sama dengan bisa juga disebut dengan vitamin C yang ada pada buah-buahan. Yang kedua, asam sitrat ada pada buah lemon dan jeruk nipis. Selanjutnya, asam malat ada pada buah apel dan buah pir. Selanjutnya, asam folat ada pada pisang, alpukat, bayam, dan lainnya. Selanjutnya lagi, asam karbonat untuk bahan minuman bersoda. Dan yang terakhir, asam sulfat untuk bahan aki mobil dan lainnya. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang konsep unsur, contoh, dan manfaatnya. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem prediknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, unsur semi logam, unsur non logam. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Aryani, NIM T 2019-4131. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Dan
Sebagian besar zat tunggal yang biasa kita temukan sehari-hari merupakan bentuk dari senyawa, seperti contohnya air, garam, gula pasir, dan lain-lain. Adapun contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yakni yang pertama, senyawa sederhana dan unsur penyusunnya adalah air, garam dapur, dan gula tebu. Senyawa air memiliki rumus H2O. Unsur penyusun air adalah hidrogen dan oksigen. Umumnya, nama saya Imratul Mahmudah, NIM T 2019-1148. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran yang berhubungan dengan larutan, unsur, dan senyawa. Pertama, yaitu Quran Surat Yunus ayat 61. Menurut tafsir Misbah, yaitu, dan sesungguhnya kamu Muhammad telah menyampaikan semua itu, dan Allah mengetahui hal itu, tak ada satu urusan pun yang sedang kamu hadapi, bacaan Al-Quranmu dan segala perbuatanmu, juga umatmu, kecuali kami menjadi saksi dan pengawasnya pada saat kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan tak sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuan Allah, sering zarah atau atom sekalipun, baik di langit maupun di bumi, lebih sering atau lebih berat, semuanya tercatat dengan terang dan jenis dalam kitab yang ada di sisi Allah. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Menurut tafsir Muyassar, yaitu, sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan hujah-hujah yang jelas dan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab kita, serta kami turunkan bersama mereka neraca agar manusia melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, darinya diciptakan senjata, dan di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia di dalam berbagai industri dan profesi mereka, dan agar Allah mengetahui dengan sebenarnya serta ditampakkan kepada para hamba siapa yang menolongnya secara diam-diam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkannya, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 21. Menurut tafsir Mukhtasar, yaitu potongan besi seperti palu yang digunakan untuk memukul. Yang keempat yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 50. Menurut tafsir Misbah, yaitu, katakanlah kepada mereka wahai Nabi, seandainya pun kalian itu batu yang tidak memiliki kehidupan, atau besi yang lebih keras dari batu. Yang kelima yaitu Quran Surat Saba ayat 10. Menurut tafsir Muyassar, yaitu, sungguh kami telah memberi kepada Nabi Daud alaihissalam kenabian dan kerajaan dari sisi kami. Kami berfirman kepada gunung-gunung, wahai gunung-gunung, ulangilah bertasbih bersama Daud. Kami juga berfirman demikian kepada burung-burung, dan kami menjadikan besi lunak di tangan Daud agar dia membuat perlengkapan yang dibutuhkannya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.